Jadi tahap 2 itu ada jalur prestasi nilai akademik khusus untuk jenjang SMA. Jadi untuk jalur prestasi nilai akademik di sini nanti pendaftaran, ingat ya, hanya 2 hari saja ya, hanya 2 hari saja, yaitu 18 dan 19 Juni 2024. Nah, ini mulai dibuka pukul 1 malam sampai jam 21 ya. Ini berbeda dengan tahun lalu ya. Kalau tahun lalu kan jam 23.59, teman-teman. Saat ini ada pembaruan yaitu jam 21. Paham ya teman-teman ya. Jadi ingat jadwalnya. Terus saya tidak menyarankan ya kalian daftar nanti mau malam-malam, Pak, 6 malam sudah daftar, tidak usah ke susu ya, santai saja ya. Jadwal itu kan masih 2 hari ya. Nah, ini untuk di jalur prestasi nilai akademik di jenjang SMA itu hanya 25% ya, 25%. Jadi kalian bisa mempersiapkan dulu, masuk di informasi, masuk di Pagu ya. Nah, nanti kalian lihat dulu Pagunya berapa. Nah, nanti kan di jenjang SMA ya, mulai tahap 2 sampai tahap 5 itu kan semua bisa milih 3 sekolah. Nah, di sini teman-teman ada pilihan pertama ya, ada pilihan kedua, ada pilihan ketiga. Nah, di dalam pilihan 1, 2 dan 3 ini hati-hati karena nanti ya proses seleksinya itu dimulai dari pilihan pertama dulu. Ya, jadi pilihan pertama ini kan akan dicek dulu ya. Pilihan pertama misalkan SMA mana misalkan. Terus untuk pilihan sekolah teman-teman, pilihan sekolah ini boleh ya. Jadi misalkan ini banyak pertanyaan masih, Pak hanya pilih 1 boleh ya. Pak pilih 2 sekolah boleh. Pak pilih 3 sekolah boleh ya. Jadi sudah clear ya. Nah, nilai akhir gabungan yang digunakan itu apa ya? Untuk sistem pemeringkatannya di jalur prestasi nilai itu kan sudah jelas ya. Jadi yang dipakai itu adalah rata nilai rapor ya di semester 1 semester 5 ya, untuk yang 5 semester, atau semester 1 sampai dengan 3 ini untuk yang 4 semester ya. Jadi untuk yang SKS 4 semester, atau mungkin teman-teman lebih paham akselerasi atau apa itu ya. Jadi nilai rata rapor dari semester 1 sampai 5 atau 1 sampai 3 ini khusus nilai pengetahuan saja ya, nilai keterampilan tidak, atau nilai pengetahuan atau nilai akhir ini untuk di kurikulum merdeka. Nah, selain rata nilai rapor ini ada juga nilai akreditasi sekolah ya. Nah, terus yang terakhir adalah nilai indeks sekolah. Nah, nanti baru dari ketiga ini akan muncul yang namanya nilai prestasi gabungan. Jadi ini nilai prestasi gabungan dari ketiga ini yang dijadikan sebagai pemeringkatan, atau yang dijadikan sebagai persaingan ya antara kalian dengan teman-teman kalian atau dengan pendaftar lainnya. Paham ya? Jadi yang digunakan adalah ini nilai prestasi gabungan. Nanti yang dipakai sistem seleksinya itu adalah ini. Nah, ini yang penting teman-teman ya. Kalau sudah simpan permanen seperti ini, ingat ya, kalau sudah simpan permanen ini tidak bisa dirubah. Jadi hati-hati. Paham ya? Terus ini kita kasih tips dan sarannya. Ini ya tips dan sarannya yang selalu kita sampaikan. Yang pertama adalah jangan daftar di malam hari, misalkan jam 00. Kan misalkan dibuka 18 ya, jangan langsung daftar di ini ya. Nanti kalau langsung daftar di sini kalian belum bisa melihat pemeringkatan sementaranya. Sebenarnya sudah ada, cuma nanti kalian belum tahu ya di sekolah itu nanti pemeringkatannya seperti apa. Yang kedua, lihat jumlah pagu atau kebutuhan sekolah yang akan dituju tadi ya. Jadi pagu semakin besar, peluang diterima juga semakin besar ya. Terus sebelum daftar silahkan lihat dulu hasil pemeringkatan. Nah, ini yang penting teman-teman ya. Jadi peluang diterima kalian bisa lihat di sini di pemeringkatan sementara. Nah, kalian lihat dulu nanti nilai terendahnya berapa di sekolah yang kalian tuju ya. Misalkan sekolah A, nah saya kasih contoh, misalkan nilai kalian misalkan 80 ya, misalkan 80. Kalau di nilai A ya, di sekolah A itu nilainya masih di bawah 80, berarti kalian masih ada kemungkinan bisa diterima. Tapi ingat ya, ini hanya sementara, nanti ditutup sampai pendaftaran ditutup. Nah, kalau misalkan di sekolah A nilaimu kan 80, kalau di sekolah A misalkan sudah 85 ya jangan didaftar di sekolah itu. Otomatis karena akan terjun bebas ya. Paham toh maksudnya? Itu ya. Nah, nanti tak kasih contoh pemeringkatan sementara itu bagaimana. Terus yang 4, nah ini pastikan jika kalian memilih 2 atau 3 sekolah ini hati-hati. Pastikan kalian minat dan mampu jika diterima di sekolah pilihan 2 atau 3. Ini yang banyak kasus itu kalian pilih 3 sekolah, ternyata kalian diterima di pilihan ketiga. Ini mungkin biasanya ada yang rumahnya jauh ataupun hanya asal milih dan sebagainya. Nanti kalau kalian sudah diterima ya di poin 4 ini, kalian sudah tidak bisa lanjut lagi ya di tahap berikutnya. Misalkan salah pilih di pilihan 3 atau 2. Jadi kalian perhatikan, hati-hati, pilih sekolah itu prioritas. Jadi kalau kalian diterima di pilihan 1, 2 atau 3, kalian menerima. Kalau pilihan 1 kan jelas prioritas ya, kalian mesti mau daftar di sekolah itu ya, pilihan 1. Tapi cuma biasanya kalau pilihan 2, 3 itu biasanya hanya opsional atau cadangan kalian saja.